Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, senang sekali rasanya Ibu bisa menjumpai kalian semuanya dalam sesi ngobras atau ngobrol santai seputar Ramadan bersama Ibu Lala dan narasumber yang hadir pada hari ini. Nah, kebetulan hari ini rasanya sangat istimewa karena di studio sudah hadir di sini dua narasumber yang luar biasa. Sudah hadir di sini Ibu Ida Nurani SPD, Kepala SD Negeri 1 Kranji. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Lancar ya puasanya insya Allah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Bapak Bambang Setiono SPD, perwakilan dari Wali Kelas SD Negeri 1 Kranji. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lala. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Semangat sekali, iya. Nah, anak-anak pasti penasaran ya. Nanti kita akan ngobrol sama-sama seputar Ramadan, apa makna Ramadan dan bagaimana Bapak dan Ibu guru menjalani puasa Ramadan. Jangan ketinggalan, simak terus obrolan kita. Kalau menurut Bu Ida sendiri, makna puasa Ramadan itu sendiri apa? Mungkin menurut Bu Lala ataupun Pak Bambang lain ya, tapi dari saya memaknai puasa adalah bersabar. Ya, bersabar dalam segala hal. Jadi bersabar ketika kita melaksanakan kegiatan disertai dengan lapar, haus, kemudian dituntut untuk bersabar, kita tetap produktif. Jadi walaupun di situasi seperti itu kita tetap produktif, harapannya itu. Jadi sabar, kemudian menghasilkan kegiatan-kegiatan, kemudian menghasilkan hal-hal yang produktif buat kita. Oh begitu, sabar tetapi tetap produktif. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang ke Pak Bambang nih, kalau menurut Pak Bambang sendiri puasa itu apa sih Pak? Hampir sama dengan Bu Ida tadi ya. Kalau saya memaknai puasa seperti anak-anak yang zaman dulu lah, harus nahan lapar, nahan haus, tapi juga tetap produktif seperti tadi. Dan kalau saya memaknai puasa utamanya di bulan Ramadan ini, ibadah harus tambah kencang. Itu iya. Yang tadinya sunnahnya masih kadang-kadang dibanyakin, utamanya tadarus Quran dan lain sebagainya, harus itu. Iya, lebih dari hari-hari biasa di bulan Ramadan karena memang kesempatannya lebih banyak. Itu Bu Lala kalau menurut saya. Luar biasa. Jadi itu jawaban dari Bu Ida dan Pak Bambang bahwa makna puasa ternyata bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi juga sabar, tetap produktif, dan tadi Pak Bambang sampaikan ibadahnya harus lebih kenceng lagi, lebih tekun lagi. Nah, bicara tentang puasa Ramadan ini Pak, ini kan kita sudah memasuki tahun ketiga selama pandemi menjalani puasa Ramadan, betul ya? Nah, pastinya ada perbedaan dari puasa Ramadan sebelumnya dan puasa Ramadan yang sekarang yang dijalani oleh Ibu dan Pak Bambang. Kalau dari Pak Bambang nih sekarang giliran, apa perbedaan yang Bapak rasakan dari puasa sebelumnya dengan puasa tahun ini? Kalau secara umum, ibadah secara umumnya nggak ada perbedaan, sama-sama puasanya sama-sama. Mungkin ibadah ketika kita sholat taraweh, nah itu yang berbeda. Kalau dulu kan sholat taraweh kita rapat ya softnya, bahkan sesuai dengan pasti seorang imam yang memimpin sholat pasti akan sufufakum fa inna taswiyata sufufin utama misalnya, rapatkan dan luruskan soft. Nah sekarang imamnya jarang mengatakan seperti itu karena memang kita harus jaga jarak untuk mengurangi resiko tertular COVID. Sehingga ya protokol kesehatan tetap dijalankan, juga tetap memakai masker, sudah jaga jarak, tetap memakai masker. Memang agak ngap sih, tapi ya gimana lagi, itu yang harus kita jalani. Itu bedanya Bu. Dari Pak Bambang sendiri rasanya semangatnya tetap atau lebih tahun ini lebih? Tetap aja kalau saya, artinya tidak berkurang lah. Bahkan ke anak-anak gitu saya juga nggak boleh ada kendur alasan corona dan sebagainya, harus tetap jalan sesuai yang sudah-sudah. Oh baik, luar biasa. Kalau Bu Ida nih, kalau Bu Ida sendiri bagaimana Bu merasakan, apakah ada perbedaan atau sama atau ada hal lain yang Ibu rasakan untuk tahun ini? Rasanya sama halnya dengan Pak Bambang, tidak mempengaruhi, apalagi buat wanita prinsip yang terbaik lebih banyak di rumah.
dan itu sudah sesuai dengan anjuran protokol kesehatan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan di luar. Justru hal ini ya yang digunakan untuk tadi yang seperti Pak Bambang katakan, semakin kenceng ibadahnya, bisa dengan tadarus, bisa dengan hal-hal sunnah lainnya yang bisa dilaksanakan di rumah. Terkait dengan masalah tarawih, memang alhamdulillah untuk tahun ini sepertinya belum semua sih mungkin Pak Bambang, ada beberapa masjid yang sudah menerapkan untuk merapatkan shaf. Jadi ini perlu kita syukuri bahwa kita sudah kembali normal. Mudah-mudahan untuk hal-hal yang lain juga akan kembali normal seperti biasa. Namun ya tetap tidak seperti dulu lagi. Kita tetap dengan protokol kesehatan, sudah terbiasa dengan masker, malah itu jadi lebih baik. Kita memang ada perbedaan dan kita sama-sama sepakat sebenarnya bahwa pandemi bukan halangan kita untuk beribadah, ya. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak beribadah atau tidak melanjutkan ketekunan kita dalam beribadah atau hal-hal positif lainnya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya mungkin agak sedikit kita tarik ke belakang Pak Bambang dan Bu Ida, flashback sedikit nih. Ini anak-anak di rumah kan sedang menyimak kita nih Pak, Bu. Nah, kami ingin bertanya, adakah hal yang paling berkesan ketika bulan Ramadan saat Bu Ida masih kanak-kanak dan juga nanti Pak Bambang? Nanti kita berganti cerita. Ini penasaran juga soalnya, apakah dulu Bu Ida ketika berpuasa seperti kita, kadang-kadang lapar juga ngeluh dan sebagainya. Coba sering diceritakan Ibu. Buat anak-anakku yang di rumah ini, bagi saya Bu Lala dulu hal-hal yang menarik itu banyak, karena kita dulu sebelum seperti sekarang ya Pak Bambang ya, masih lebih banyak bermain di alam, tidak dengan gadget. Jadi mengisi kegiatan-kegiatan dengan tetap bermain, walaupun dikit-dikit tanya ini udah jam berapa, nengok jam berapa, begitu. Dan hal yang menarik bagi saya adalah ketika bulan Ramadan, dulu zaman saya anak-anak itu ada yang namanya cari sore, kalau bahasa sekarang golet sore lah kalau bahasa Banyumasnya. Nah betul, kalau bahasa sekarang lebih gaulnya ngabuburit. Okay. Ngabuburit ketika sore setelah ba'da asar kita mengaji Al-Quran di masjid, selebihnya untuk menunggu adzan maghrib tiba beduk, kita masih ada waktu untuk berjalan-jalan atau mungkin sekedar cari takjil. Iya, di sana bisa memilih beberapa makanan, karena biasanya kalau bulan Ramadan di desa saya itu dulu banyak yang jualan. Jadi iya, berburu takjil, kadang berebut di situ, yang rasanya hal yang ditunggu-tunggu begitu. Jadi indah lah pokoknya. Sekali dan masih terekam jelas. Masih insya Allah. Cuma sekarang Bu Guru ingin berpesan ini untuk anak-anak SD Negeri 1 Kranji, gunakan ngabuburit dengan hal yang positif. Iya, karena waktu asar sampai dengan adzan maghrib tiba kan waktu yang sangat baik untuk berdoa. Jadi ngabuburit boleh, tapi jangan dihabiskan waktunya untuk ngabuburit. Gunakan sebagian waktu untuk ngabuburit, tapi tetap dengan berzikir kepada Allah. Begitu, berdoa. Iya, betul. Terima kasih sekali Bu Ida. Nah, sekarang Pak Bambang. Kalau saya untuk pengalaman kecil Bu Lala, hal yang sampai sekarang pun yang paling sangat berasa kalau saya berpuasa itu, yang tidak bisa menahan itu hausnya. Kalau untuk lapar masih bisa lah nahan, tapi kalau udah haus, aduh rasanya itu luar biasa Bu. Nggak tahu, karena mungkin memang saya termasuk salah seorang yang senang sekali minum, terutama minum air putih. Sehari itu saya minum air putih bisa 8 gelas lebih. Kalau orang lain benar-benar luar biasa. Makanya ketika berpuasa, tantangan yang terbesar untuk saya itu menahan haus. Nah, waktu kecil ini ada cerita dulu. Saya waktu kecil, kebetulan nih, ini untuk anak-anak jangan ditiru tapi ya. Artinya jangan ditirunya karena situasi sekarang berbeda dengan dulu. Dulu waktu Pak Guru kecil puasa, kalau siang-siang kehausan nih, Pak Guru punya trik.
apa? Mandi di sungai. Enggak dong. Karena apa? Kebetulan ya. Betul Bu, sungainya masih jernih, nggak kayak sekarang sungainya banyak terkontaminasi segala macam zat pestisida. Kalau sekarang jangan. Pak Guru nggak menganjurkan kalian mandi-mandi di sungai. Kalau dulu zaman Pak Guru kecil, sungainya itu masih jernih, masih bersih. Jadi kalau pas kehausan nih Bu Lela, wah untuk menyegarkan badan, nyemplung di sungai sebentar. Udah terus naik lagi, nggak minum sih, insya Allah nggak minum. Kan kita puasa, memang orang lain mungkin ketika kita minum nggak tahu, tapi kan Tuhan Maha tahu kita membatalkan puasa apa tidak. Itu yang juga harus anak-anak ingat. Anak-anak nggak perlu. Kalau memang tidak kuat, sudah tidak tahan, bawa tidur. Jangan terus sembunyi-sembunyi, terus ke belakang misalnya buka kulkas, terus minum, terus pura-pura puasa lagi. Nggak boleh seperti itu. Itu perbuatan yang mungkin orang tuamu tidak tahu, kakakmu atau adikmu tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Itu pesan Pak Guru. Boleh kok. Gimana caranya kalau sekarang? Boleh kamu basahi muka kamu, ambil air wudhu misalnya, atau dibasahilah sedikit rambutnya, itu triknya supaya nggak terlalu panas banget, nggak apa-apa, tapi jangan sampai minum. Itu kalau pengalaman saya waktu kecil itu yang sangat berkesan. Begitu kehausan apa kepanasan badannya, dengan nyemplung sungai. Sebenarnya jadi pada intinya tadi penyampaian dari Bu Ida sama Pak Bambang, pada intinya lapar haus itu pasti ya Bapak Ibu, akan tetapi kita barangkali bisa mengalihkan kepada hal-hal yang lebih positif dan produktif. Begitu ya Pak Bambang dan Bu Ida. Wah, sangat menarik ini perbincangan kita Pak Bambang dan Bu Ida. Ini pertanyaan terakhir nih, sebenarnya masih suka sekali bertanya lebih banyak lagi pada Bu Ida dan Pak Bambang. Ini kan kita masih ada sisa waktu. Kita sudah memasuki setengah dari bulan Ramadan yang harus kita jalani. Nah, saya ingin Pak Bambang dan juga Bu Ida memberikan pesan-pesan untuk anak-anak kita yang di rumah. Bagaimana agar puasanya ke depan masih tetap semangat, tetap lancar. Kira-kira apa kiat-kiatnya, apa tipsnya agar semuanya lancar? Dari Bu Ida terlebih dahulu. Monggo Ibu. Pesan untuk anak-anakku, yang pertama, jaga kualitas puasa kalian. Karena akan berkurang pahala puasa kalau kita melakukan hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa. Kalian tentu sudah tahu apa yang bisa mengurangi pahala puasa oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah, sehingga terapkan itu sehingga puasa kita tetap bernilai tinggi di hadapan Allah. Kemudian dari sisa waktu di bulan Ramadan, karena belum tentu Allah akan memberikan usia pada saat kita di bulan Ramadan tahun depan. Untuk itu gunakan sisa puasa Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Untuk anak-anakku, dengan semakin soleh, beramal soleh untuk orang tua kalian, membantu apa yang bisa kalian bantu, dan yang terpenting adalah taat kepada orang tua kalian. Itu saja bulan Luar biasa. Pak Bambang menambahkan. Ya, pesan Pak Guru untuk anak-anak ada 2. Yang pertama untuk anak-anak kelas 6 nih, yang kebetulan Senin depan akan mengikuti atau menempuh ujian. Dengan kalian meningkatkan kualitas puasa dengan lillahi ta'ala, pokoknya insya Allah ujian kalian akan dipermudah sama Allah. Itu yang kamu jadikan semangat supaya puasa kamu tetap tidak kendor. Benar untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 5. Begitu kalian masuk, sebentar libur lagi lebaran, terus siap menghadapi penilaian akhir semester. Gunakan juga puasa saat ini untuk menambah semangat puasanya, supaya apa? Allah juga memberikan jalan yang terbaik, memberikan kemudahan ketika nanti kamu menghadapi PAS. Jadi supaya puasa kalian ini tetap semangat, ya yang terpenting kamu betul-betul mengharapkan hanya ridho dari Allah. Kalau kamu punya semangat seperti itu, insya Allah puasanya tidak akan kendur. Begitu Bu Lala. Oke, terima kasih sekali Pak Bambang dan Bu Ida tadi tipsnya. Moga-moga bisa dicatat baik-baik oleh anak-anak dan diterapkan oleh anak-anak kita di rumah. Tidak terasa ini waktu
kita sudah habis, Pak Bambang dan Bu Ida. Kami aturkan terima kasih. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Nah, anak-anakku, bagaimana? Menarik sekali kan obrolan Ibu bersama Bu Ida dan Pak Bambang sore ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya dan mencatat baik-baik nilai kebaikan dan apa-apa yang tadi disampaikan oleh beliau berdua. Tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Ramadan berkah bertabur hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.